Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara PKS pas kita sahur, pas kita subuh. Oke, Alhamdulillah pagi hari ini episode yang ke-26. Semakin mendekati hari-hari akhir Ramadan, semoga semakin kencang doanya, semakin kencang lagi iktikafnya ya untuk meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena sudah mau hampir subuh dan sudah subuh juga. Pagi ini kita mau bahas tentang mudik ya, mudik dan juga tentang debu kuning. Debu kuning ini fenomena alam ya di Korea. Nanti kita coba bahas sedikit. Nah, tapi pertama kita mudik dulu nih. Gimana nih Bang Haji? Kenapa kita bahas mudik nih? Ada apa dengan mudik? Jadi kalau kita pantau ya berita-berita di Nusantara, di Indonesia, ini lagi rame nih. Karena katanya nih pemerintah itu melarang mudik, gitu ya. Terus kalau saya mendengar info-info dari saudara keluarga saya di Jakarta tuh, banyak penutupan jalan-jalan, akses, atau bahasanya penyekatan. Itu kalau mau keluar masuk Jakarta tuh harus ada surat izin ya, surat izin gitu nanti. Nah jadi makanya di satu sisi masuk ini tenaga kerja asing dari Cina. Ratusan orang ini jumlahnya, nggak 1-2. Oh itu tuh tenaga kerja itu, bukan wisatawan ya? TKA ya di beritanya, TKA Cina. Yang 170-an itu ya, 170-an itu. Ya mau wisatawan TKA itu artinya gini, kok nggak konsisten gitu ya. Artinya yang ini nggak disekat gitu ya? Iya harus disekat dong, luar masuk, apalagi luar negeri kan, kayak gitu. Nah ini perlu jadi bahan pertimbangan dan bahan diskusi buat kita ya. Kok tataran implementasinya kok nggak konsisten? Harusnya konsisten dong. Nah, kita bisa lihat sikap PKS seperti apa. Dari pks.id ya? Ya. Di sebelah mana nih Bang tentang itu Bang? Coba di berita lainnya, klik. Berita lainnya, oke. Iya. Apa berita fraksi PKS ya? Saya lupa tadi. Belum masuk kayaknya sini Bang. Oh, fraksi PKS Bang. Afan. Berarti itu apa? Medsos? Ya, fraksi PKS. Bentar, saya kirim. Sebentar. Ya, mohon maaf ini. Iya. Jadi, oke. Saya share di, Ya, kemudian juga ada info ini yang dari India ya. Betul, itu India juga luar biasa nih. Oke, Telegram dicek. Wah banyak benar nih. Ya, jebret. Satu, yang tentang ini aja ya, yang tentang. Ya, nomor Oke. Nomor 1. Oke, siap. Ini dia, kita lihat ini beritanya. Nah, ini. Jadi inkonsistensi dan nggak fokus nih pemerintah. Ya. Makanya kayak pemerintah tuh mau tetap menjaga, agak-agak menjaga kesehatan, tapi juga lebih berat ke pertimbangan ekonomi pada akhirnya. Jadi ke ekonomi kagak, ke kesehatan kagak, gitu, kemana-mana kagak. Nah bahasa rakyat jelatannya gini, gitu. Bahasa rakyat susah nih, kayak kita nih. Ini slogannya ya? Slogannya ini kali ya, setengah mati larang mudik, setengah hati terapkan prokes. Nah, itu. Jadi rakyat mau mudik, mau ketemu orang tuanya susah, ya prokesnya juga nggak jelas, gitu ya. Tatarannya tuh nggak standar. Nah, ini jadi pertimbangannya. Jadi banyak yang keberatan ya, kalau memang serius ya melarang mudik karena prokes, ya harus dari atas sampai bawah harus jelas gitu. Jangan ada masuk
wisatawan atau tenaga asing kayak gitu misalnya. Banyak kontradiktif yang lain ya. Termasuk yang masalah NTT tuh yang tempo hari itu ya. Itu juga nggak jelas gitu. Kalau menyalahkan cara prokes gitu. Kalau bahasa zaman sekarang tuh yang lalu sudahlah berlalu, Bang. Harus move on, kita harus move on. Ya, begitu ya saudara-saudara. Tapi ini ada yang menarik nih, Bang ya. Maskapai baru, hadirnya maskapai baru. Ada maskapai baru nih. Coba dibuka. Kita lihat. Lagi zaman begini ada maskapai baru ya. Nah, makanya. Namanya apakah dia? Oh, Super Airjet. Masya Allah. Super Airjet. Kayak nama kartun nih. Ya. Super Wings di Korea nih ada nih kartun nih, Super Wings. Waduh, Masya Allah nih. Menarik juga ya, lagi zaman pandemi ada maskapai baru ya. Karena ada maskapai yang tutup gulung tikar karena pandemi. Ini karena ada maskapai baru. Ini berani juga ya, gitu ya. Berani. Tapi kita nggak harapkan ini ya kalah-kalahan aja, yang itu tutup bikin baru. Ya, buka tutup ya, udah kayak jalur di puncak gitu. Udah kayak jalur puncak, bener. Ya. Tapi Masya Allah Bang, bener nih. Kita nggak kebayang tuh kita dengar berita-berita kayak gini kan, apa ya, kalau kita lagi di Indonesia kayaknya ribet banget gitu ya. Benar. Segala macam lah, bahkan kemarin tuh dapat rekaman katanya di perbatasan Bekasi Bogor tuh nih tank baja diturunin buat apa, pencegatan ini akses. Ya, jadi ada tank baja di tengah jalan gitu, tek jalan gitu. Yang tank baja yang gede banget sih, ya pokoknya tank lah dari TNI gitu ya. Nah, itu nggak tahu lah itu ngerekam dalam rangka ini atau ngerekam lagi ada tank baja lewat gitu ya. Kan sekarang zaman ini harus harus double cek gitu ya. Harus double cek apa-apa itu. Tapi ya menarik ya. Jadi memang ada larangan mudik dan emang jalan tol tuh ditutup apa dipakai apa sih namanya yang ya penutup jalan itulah ya. Ya. Tapi kabarnya juga dijebol juga katanya. Jadi yang udah kadung ke sono terus tiba-tiba ke blok kan nggak bisa muter balik ya. Iya. Muter balik nggak bisa kemana-mana. 8 jam di sana katanya saya jebol juga. Tapi ya kita nggak tahu juga sih. Maksudnya gini loh. Kita mendukung langkah-langkah pemerintah untuk pencegahan COVID ini ya. Tapi ya tentunya juga karakteristik bangsa kita harus diperhatikan gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya mau ngeblok jalan itu jangan di jalannya, tapi misalnya di akses sebelumnya lagi, terus gitu ya. Bahkan sampai ke komplek gitu ya, ke komplek nggak boleh keluar, nggak boleh pakai mobil gitu. Jadi kalau misalnya langsung blokir di jalan tolnya mungkin ya tahu sendiri lah gitu ya, mungkin akses terhadap informasinya juga kurang, nggak tahu segala macam, jadi ya lewat-lewat aja gitu kan. Oke lah, jadi intinya tentang mudik ini kita harapkan konsisten ya. Ya, konsisten. Konsisten menyeluruh dan ya dari aparat pemerintahan yang pasti harus lebih concern memberikan teladan ya dalam hal penegakan aturannya ini. Ini yang bikin sakit hati tuh kayaknya tuh. Dilarang tapi begitu tiba-tiba jebret. Ada siapa mudik, pejabat gitu kan ya. Nah, itu meruntuhkan ya integritas dan meruntuhkan trust masyarakat akhirnya. Betul. Jadi kalau ada aturan apa-apa, pemerintah aja begitu. Nah, itu jadi harus catatan kode keras itu, catatan keras buat pemangku kebijakan. Gitu. Aduh ya. Ya, tapi ya alhamdulillah kita harapkan langkah ini baik ya. Masa kita mendukung karena kita juga memahami untuk mencegah penyebaran COVID yang lebih parah ya. Karena memang ya COVID masih ada dan mudik ini salah satu event yang bisa menyebabkan penyebaran itu. Walaupun kita ngerasa enggak, biasa aja segala macam gitu ya. Tapi ya fakta angka-angka menyatakan seperti itu. Jadi harap bersabar ya, ini ujian.
Semoga kita semua bisa melewatinya dengan baik ya. Insya Allah, amin, amin. Oke, baik. Tema yang kedua ya tentang debu kuning. Jadi ini mungkin khusus buat yang di Korea. Kemarin itu kita tiba-tiba dapat SMS, nggak tahu Bang aja dapat SMS atau enggak ya. Jadi yang menyatakan bahwa tingkat polusi, bukan polusi sebenarnya ya, tingkat kadar PM10 di udara itu bakal tinggi banget gitu ya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, sebelumnya ini ya, temperatur 8 sampai 22 jadi agak dingin, disesuaikan aja. Nah, nih, tiba-tiba hazardous ya. Jadi kalau kita lihat di sini PM10-nya itu sampai ungu ini coklat ya, 647. Sementara PM2,5-nya partikulat yang halusnya itu di warna ungu nih ya, 244. Nih kalau mau lihat kategorinya, jadi yang coklat itu hazardous ya, artinya beracun, dan ini sangat berbahaya buat kesehatan. Jadi nggak ada corona pun kita harus keluar pakai masker gitu ya. Dan bahkan di sini sarannya avoid all outdoor exercise, jadi jangan keluar rumah, kita hindari gitu ya. Kemudian yang sebelumnya itu warna ungu ya, very unhealthy. Jadi ini ya nggak sehat banget lah. Nah, ini tiba-tiba kemarin terjeglek gitu ya. Kenapa gitu tiba-tiba? Jadi kalau kita lihat di situsnya BMKG lah ya, BMKG-nya Korea. Aduh, kepencet, sorry. Nah, kalau kita lihat di situsnya BMKG-nya Korea, ntar ini saya tutup. Di sini, nih. Di bagian Asian Dust ya, Asian Dust, jadi debu Asia. Nah, ini tiba-tiba kemarin siang lah ya. Ini paginya itu kan hujan ya, paginya hujan. Nah, terus tiba-tiba gitu ya, terjadi lonjakan yang sangat tinggi, bahkan sampai ke angka 1000 mg per kubik ya. Dan ini yang menyebabkan hazardous tadi ya, Jadi karena kadarnya sudah di ambang batas, makanya disebut hazardous ya. Jadi ini maksudnya mungkin bukan hazardous yang polusi ya, tapi karena ada debu gitu ya di dalam udara kita. Jadi kalau kita lihat peta satelitnya, nah ini sebetulnya dari sini nih, dari Cina sini, ketiup sama angin, kemudian kena di Korea. Nah, ini makanya kita lihat ada dust ya. Nih warna ini nih, warna oranye. Dan kemarin memang di siang itu atau sore dari saya sendiri lihat Pak di Jumat ya jam 2 itu langit memang lebih kuning. Iya. Ya, betul. Kalau di Seoul mungkin biasa bisa ngelihat Seoul Tower gitu, tiba-tiba kagak kelihatan Seoul Tower-nya. Betul. Nah, jadi kita lihat tuh di sini tuh titik. Itu semua debu. Nah, ini kan dari sini nih, set dari Cina ketiup ke Korea. Jadi kemarin tuh dari sisi barat Korea dulu tuh. Dari ya Incheon, Seoul, terus kemudian sisi barat sinilah yang udaranya jelek gitu ya. Nah, tapi sekarang tuh semua satu Korea. Kalau mau kita lihat di sini hampir semua ya. Tuh, hazardous semua. Coklat semua. Nah, yang bawah-bawahnya udah agak mending tuh. Udah oranye. Iya. Jadi ya kadang-kadang kita nggak tahu ya, kalau kita nggak lihat ini kan kita nggak tahu ya, taunya ya ya udahlah debu gitu, atau mungkin kita juga ngiranya kabut biasa gitu ya. Tapi dengan kita tahu kondisi ini, kita bisa lebih hati-hati lagi ya, dan tetap jalankan prokes, menjaga memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke. Saya lupa lagi. Kurs ini cuan penting, cuan. Ini yang dinanti oleh para pejuang won. 12,83. Naik lagi. Kemudian untuk corona, kasus terakhir ada di angka berapa nih? 525 ya. Jadi tetap masih tinggi. Kalau kita lihat, kita nih first wave, second wave, third wave, fourth wave. Udah banyak banget kita wave-nya ya.
Iya. Ya, jadi Dan terakhir Korean Wave jadi. Ya, kulihal tetap berhati-hati ya, bila yang sedang di luar, sedang berkumpul, ini harap berhati-hati karena sekali lagi ya, begitu ada satu yang positif jebret, dah itu ribet lah karena harus swab test segala macam ya, dan tentunya itu akan menyulitkan aktivitas kita di hari tersebut. Oke, Bang Haji dan teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sudah mengikuti acara PKS pas kita sahur episode yang ke-26. Insya Allah kita akan lanjutkan 4 atau 3 episode terakhir. Kita juga nggak tahu ya 29 atau 30 nih. Ini selalu banyak misteri ya. Lailatul Qadar kapan, Idul Fitri kapan ya. Jadi ya tetap semua itu mengisyaratkan bahwa memang kita tuh tetap harus bergantung pada Allah ya. Hitung-hitungan ada indikasi-indikasi ada, tapi tetap semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Oke, jangan lupa tetap doakan kami juga, tetap banyak-banyak berdoa, banyak beristighfar. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan juga selamat menunaikan ibadah saum Ramadan di hari yang ke-26 ini. Kami pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.